Jumat 13 November 2020 diadakan pertemuan perdana para RT/RW perempuan sekota Tasikmalaya dengan pengurus dan pembina Forsil RT/RW Kota Tasikmalaya yang bertempat di kediaman Hajah Sri Nur Cahyati SAG di Perum CGM Bungursari, Blok C nomor 108. Bertujuan untuk membentuk struktural kepengurusan RT/RW khusus perempuan di Kota Tasikmalaya. Murjani selaku pembina Forsil mengatakan, acara ini nyambung dengan yang kemarin, bagaimana kita memperkuat dan membuat struktur sampai tingkat kelurahan dulu, dan kedepannya kita akan mendatangkan narasumber yang berkompeten. Forum silaturahmi RT/RW yang perempuan, jadi memang kita bikin satu grup khusus perempuan ini, bagaimana untuk bisa diskusi. Kalau digabungkan grup dengan laki-laki kadang-kadang ada canggungnya, jadi kita memang sekota Tasik kita ada satu grup Forsil RT/RW perempuan, termasuk hari ini adalah banyak yang pengurus dari kecamatan, jadi PAC kecamatannya lah gitu ya kan. Kita menyatukan visi kita, misi kita, apa itu Forsil yang hari ini kita udah lahir dari beberapa bulan yang lalu, supaya juga memahami itu. Ia juga menjelaskan, forum ini harus kuat, khususnya perempuan, harus memiliki value, sehingga masyarakat bisa memberikan predikat dan merasakan kenyamanan yang diberikan oleh pelayanan RT/RW perempuan. Saya tadi sebagai Dewan Pembina menjelaskan ya kan, bahwa forum ini harus kuat, jadi khususnya perempuan juga harus memiliki value, ya menilai, supaya di masyarakat juga nanti terasa dengan kehadiran forum silaturahmi RT/RW terutama di perempuan ini dirasakan oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat akan memberikan predikat atau merasakan kenyamanan karena pelayanan yang dilakukan oleh RT/RW perempuan ini. Jadi nanti ada juga diskusi kaitannya dengan forum silaturahmi yang pengurus laki-laki dan sebagainya, tapi hari ini kita memang hanya fokus di perempuannya karena ada beberapa materi yang tadi disampaikan oleh Dewan Pembina Pak Imi, terus Ketua Umum Pak Dede, termasuk saya sebagai Dewan Pembina. Tadi saya menyerotin kaitannya 3S. Secara kita harus menyadari, kita harus secara sistem kita juga memang harus paham apa itu forum RT/RW, ya, terus secara struktur kita juga sekarang lagi dibuat. Jadi setelah kemarin dikawal itu pelantikan PAC, ini kita menyambung kemarin memperkuat bagaimana kita juga membuat struktur sampai tingkat kelurahan dulu, KSP-nya sampai kelurahan. Nanti kalau udah itu terbentuk, baru nanti menjurus lagi sampai bawah lagi. Jadi supaya satu grup PAC itu minimal kita ada 256, jadi full satu WA itu aja udah berarti kita udah 80%. Ya itu dulu jalannya. Jadi kita bertahap ini, struktur kita kuatkan sampai dengan kelurahan supaya nanti memudahkan untuk koordinasi. Nah SDM ke depan nanti setiap pertemuan kita ada materi khusus, jadi ada tema-tema khusus. Jadi ini kita datangkan orang-orang yang berkompeten untuk menyampaikan, supaya nanti wawasan dari forum terutama perempuan ini menambah wawasan kita kaitannya dengan apa yang terkinian hari ini yang diperlukan untuk membangun Kota Tasik dari mulai dari bawah, dari tingkat RT, RW, dan itu akan menopang untuk pemulihan ekonomi Kota Tasikmalaya. Jadi nanti ada pertemuan lanjutan itu adalah berdasarkan tema, dan tema itu nanti kita datangkan narasumber yang berkompeten dengan tema kita. Mungkin begitu. Jadi itu nanti untuk membuat kapasitas sumber daya RT/RW ini akan lebih meningkat ke sana. Haji Imi sebagai penasehat Forsil mengatakan, dari sisinya bagaimana bisa lebih meningkatkan pelayanan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kita semakin dekat dengan RT/RW dan mereka semakin memahami tentang tugas pokok dan fungsi mereka sebagai pimpinan di wilayah masing-masing. Dari sisi kami, bagaimana lebih meningkatkan pelayanan, ya, memudahkan pelayanan pada masyarakat. Artinya kita semakin dekat dengan para RT/RW, itu juga RT/RW semakin berdaya karena mereka juga bisa semakin memahami tentang tugas pokok fungsi mereka sebagai pimpinan di wilayahnya masing-masing. Itu aja. Ketika nanti dibentuk kepengurusan khusus perempuan, Dede Sukmajaya berharap kedepannya akan lebih leluasa
untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Ini adalah agenda silaturahmi khusus forum silaturahmi RT/RW perempuan. Jadi kita rencana ke depan akan membentuk struktural kepengurusan RT/RW khusus ibu-ibu, karena gender ini juga lumayan menjadi RT/RW ini khususnya di daerah Ciberem. Misalkan kebetulan ketua forum silaturahmi RT/RW di Kemangkumi adalah perempuan, Ibu Dewi Hikmah. Nah, ke depan kita ingin mengembangkan lagi struktural ini agar supaya ada kekhususan, diberi ruang yang khusus, karena ibu-ibu dengan bapak-bapak itu kan berbeda. Kadang-kadang ketika sharing pendapat itu tidak terlalu vulgar karena ada keterbatasan. Tapi ketika dibentuk nanti forum silaturahmi RT/RW tingkat kota dan kepengurusan khusus perempuan gitu kan, nanti ke depannya akan lebih leluasa ke depan untuk menyampaikan pendapat, untuk berdiskusi, karena biar bagaimanapun harus diingat gender ini tingkat penting sekali dalam perpolitikan, juga sangat dibutuhkan 30%. Kemudian di perempuan ini juga banyak potensi yang harus digali dan yang harus dikembangkan dan diangkat sehingga mereka merasa ada balancing, ada keseimbangan. Jadi bukan hanya kaum laki-laki saja yang punya hak untuk maju, untuk hak untuk menyampaikan pendapat, tapi perempuan pun harus kita dukung. Itu intinya barangkali yang hari ini kita kumpul bersama-sama di rumah salah satu pengurus forum silaturahmi, yaitu di Ibu Sri sebagai ketua RT di daerah Bungusari, Sukarindi. Ya, insya Allah hari ini akan dibentuk kepengurusan tingkat kota, kemudian juga besok lusa ada pertemuan secara keseluruhan di ibu-ibu di Ciberem. Semua RT/RW itu akan berkumpul, khusus yang menjabatnya sebagai perempuan gitu. Untuk memberikan ruang yang lebih luas lah bagi ibu-ibu yang menjabat sebagai RT/RW, ya, supaya ada keseimbangan dengan kita, dan kita juga wajib mendorong itu karena mereka punya potensi yang luar biasa. Perempuan itu lebih kuat dari laki-laki sebetulnya gitu. Dadi Abidarda sebagai Ketua Harian Forsil menyampaikan bahwa pada hari ini di tingkat kota ada 2 wadah perjuangan RT/RW dan masyarakat, yaitu Forum Silaturahmi atau Forsil dan Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga atau ARWT yang masing-masing mempunyai legalitas formal. Saya sampaikan kepada para RT/RW se-Kota Tasikmalaya bahwa hari ini di tingkat di Kota Tasikmalaya ada 2 wadah, ya, wadah perjuangan RT/RW juga masyarakatnya. Nah, yang 2 ini ada Forsil dan ada ARWT. Nah, masing-masing punya legalitas formal, ya. ARWT begitu, Forsil juga begitu. Artinya secara legalitas formal masing-masing sudah diakui dan sah, gitu kan. Nah, persoalan RT/RW mau memilih yang mana itu silahkan, hak individu para RT/RW kan gitu, ya. Yang jelas dari 2 ini mudah-mudahan bisa kompetisi secara sehat, ya. Nanti juga akan kelihatan mana yang betul-betul menjadi wadah perjuangan para RT/RW demi kepentingan masyarakat, mana yang tidak, kan begitu, ya. Itu akan ternilai atau akan oleh berjalannya waktu, dengan berjalannya waktu, gitu kan. Nah, sehingga jangan dijadikan sesuatu yang gimana tabu, gitu kan. Ketika RT/RW mau gabung di Forsil seolah-olah barang haram, kan gitu, barangnya gitu. Itu jangan jangan seperti itu, gitu kan. Begitu juga yang ke ARWT silakan, gitu kan. Nah, nanti juga yang jelas dua-duanya ini adalah sama-sama wadah, kan gitu ya, sama-sama sebuah organisasi untuk kepentingan umum, kan gitu, untuk kepentingan bersama. Adapun nanti penilaian itu ada di publik, ya, gitu kan gitu. Nanti akan terjaring sendirinya lah, gitu kan, akan terjaring dengan sendirinya mana yang lebih kompeten, kan begitu, ya, tanpa harus menjelekkan, tanpa harus mendiskreditkan, kan begitu. Itulah barangkali ya dari saya sebagai ketua harian. Jadi tolong mohon dengan sangat buat para RT/RW yang memang tidak aktif di ARWT, kenapa tidak aktif di Forsil, kan begitu ya. Itu. Dan ini juga bukan sebuah paksaan. Kita hanya mengajak, menghimbau, gitu kan.
mari kita sama-sama berjuang gitu kan. Nah, dengan adanya wadah ini, kita yang tadinya RT RW lemah misalkan di mata masyarakat di lingkungannya, paling tidak kan dengan adanya wadah ini menjadi sesuatu kekuatan, energi untuk lebih semangat memperjuangkan hak-hak masyarakat gitu kan. Paling tidak kita punya ketika kita sudah terwadahi dengan Porsil, kalau ada sesuatu apapun yang terjadi di lingkungan KRT-an KRW-nya masing-masing, kita bisa saling bantu, bisa saling menguatkan satu sama lain. Itu adalah manfaat daripada sebuah organisasi kan. Itu barangkali ya. Harapan saya sebagai ketua harian untuk Porsil Perempuan ini ingin secepatnya terbentuk ya, karena saya sangat berharap perempuan ini punya wadah tersendiri agar mereka tidak canggung untuk berkarya, berkreasi, berinovatif kan gitu ya, untuk mengembangkan potensinya, baik potensi dirinya dari RT RW sendiri atau potensi yang ada di lingkungannya kan gitu. Nah, dengan adanya Porsil Perempuan, mudah-mudahan ini perempuan juga tidak kalah eksis dengan RT RW yang dimotori oleh laki-laki kan begitu. Itu barangkali harapan ke depan.